Kisah di sebuah desa bernama Widodaren, tinggallah seorang pemuda pemburu bernama Jakatarup dan ibunya yang bisa dipanggil Mbok Rondo. Jakatarup sedang bersiap-siap untuk berburu. Ibunya sedang menumbuk padi dan Banyu datang menghampiri. Tarup, kamu mau ke hutan lagi? Sudahlah nak, umurmu sudah matang. Bukannya mencari rusa, lebih baik kamu mencari istri. Ibu ini bisa saja. Menikah itu tidak semudah memanah burung, Bu. Belum ada gadis desa yang pas di hati. Tak lama, Banyu, teman berburu Jakatarup, datang menghampiri. Betul kata Mbok Rondo, Rup. Kamu tahu pemilih. Gadis di desa kita cantik-cantik. Kamu malah lebih suka pacaran dengan pohon di hutan. Kamu bisa saja, Nyu. Ya sudah, ayo ikut aku ke hutan. Siapa tahu hari ini kita beruntung dapat buruan besar. Hati-hati di jalan, nak. Jangan pulang terlalu larut. Perasaan ibu akan tidak enak hari ini. Sementara itu, di tengah hutan yang asri, 7 bidadari turun dari kayangan untuk mandi. Mereka tertawa dan bercanda. Wah, segar sekali air telaga di bumi ini. Ayo adik-adikku, cepat lepas selendang kalian. Kita mandi sebelum sore. Benar Kak Murni, airnya jernih sekali, berbeda dengan di kayangan. Lihat, banyak ikan-ikan kecil di sini. Kak Indah, ayo cepat turun. Sebentar Asri. Aku harus melipat selendang merahku dengan rapi dulu. Jangan sampai kotor. Kamu ini selalu saja peduli pada penampilan Indah. Ayo Nawang Wulan. Kenapa kamu melamun? Tidak apa-apa Kak Kita. Aku hanya merasa bumi ini sangat indah. Rasanya aku ingin tinggal di sini lebih lama. Sementara itu, Jakatarup dan Banyu mengendap-endap di balik semak-semak. Banyu terbelalak, Jakatarup terpesona. Rup, itu bukan manusia. Itu bidadari. Ayo kita lari sebelum digodok jadi batu. Diam, Banyu. Jangan berisik. Lihat, mereka sangat cantik. Terutama yang berselendang ungu itu. Aku takut, Rup. Aku pulang duluan ya. Ini kesempatanku. Kalau aku ambil satu selendang, dia tidak akan bisa kembali ke langit. Jakatarup mengendap-endap dan mengambil selendang milik Nawang Wulan, lalu menyembunyikannya di dalam bajunya. Hari mulai sore, suara petir terdengar samar. Para bidadari mulai naik dari telaga dan memakai selendang mereka. Matahari sudah mau terbenam. Ayo kita kembali ke kayangan sebelum ayah mencari kita. Ayo semuanya bersiap. Loh Kak, selendang unguku mana? Tadi aku taruh di atas batu ini. Coba cari yang benar Wulan. Jangan bercanda. Waktu kita tidak banyak.
Sudah dicari di balik semak, mungkin tertiup angin. Tidak ada, selendang Wulan benar-benar hilang. Tuh kan, bikin repot aja kau ini Wulan. Putriku, gerbang kahyangan akan segera ditutup. Jika kalian tidak kembali sekarang, kalian akan terkunci di bumi selamanya. Maafkan kami, Nawang Wulan. Kami harus pergi. Ayah sudah memberi perintah. Kakak, tolong jangan tinggalkan aku. Aku takut. Maafkan kami, Wulan. Kami harus segera pergi, Wulan. Ayo berangkat. Nawang Wulan menangis sendirian di tepi telaga. Cakatarup berpura-pura baru datang dari arah hutan. Wahai gadis cantik, mengapa kamu menangis sendirian di tengah hutan yang gelap ini? Siapa kamu? Aku Nawang Wulan. Aku kehilangan selendangku, Tuan. Tanpa selendang itu, aku tidak bisa pulang. Sungguh kasihan. Rumahku tidak jauh dari sini. Namaku Jakatarup. Daripada kamu bahaya di hutan sendirian, maukah kamu ikut ke rumahku? Ibuku pasti akan senang merawatmu. Baiklah, Tuan Jakatarup. Terima kasih atas kebaikanmu. Nawang Wulan kini sudah menjadi istri Jakatarup. Ibu Jakatarup sudah meninggal dan Banyu datang berkunjung. Bodoh sekali kamu punya istri secantik Nawang Wulan. Tapi aneh ya, persediaan padi di lubungmu tidak pernah habis padahal tiap hari dimasak. Iya Nyu, istriku punya rahasia yang tidak boleh aku ketahui saat dia memasak nasi. Masa sih? Kalau aku jadi kamu, aku pasti mengintip karena penasaran. Banyu pulang. Jakatarup penasaran dan berjalan menuju dapur. Dia membuka tutup kukusan nasi. Loh, kok hanya ada sebatang padi di dalam kukusan ini? Jadi, selama ini istriku memasak dengan ilmu gaib. Nawang Wulan masuk dari luar dan melihat Jakatarup membuka kukusan. Kang Mas Tarup, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang jangan pernah membuka kukusan ini? Maafkan aku, Dinda. Aku hanya penasaran. Karena Kang Mas melanggar janji, kesaktianku hilang. Sekarang aku harus menumbuk padi seperti wanita bumi biasa, dan lumbung kita akan segera habis. Lumbung padi yang sudah mulai kosong, Nawang Wulan sedang mengambil padi di dasar lumbung. Lalu tangannya menyentuh sesuatu yang lembut. Benda apa ini di dasar lumbung? Loh, ini kan selendang unguku yang hilang. Jakatarup masuk dan langsung pucat melihat selendang itu di tangan istrinya. Dinda, itu Jadi selama ini Kang Mas yang mencuri selendangku. Kang Mas menyembunyikannya di sini. maafkan aku, Nawang Wulan. Aku melakukannya karena aku sangat mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Cinta tidak dibangun di atas kebohongan, Kang Mas.
Sekarang selendangku telah kembali. Waktuku di bumi telah habis. Aku harus pulang ke kayangan. Jangan pergi, Dinda. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana denganku? Rawat anak kita dengan baik. Jika dia merindukanku, bakarlah seikat padi di malam hari. Aku akan turun untuk menyusuinya. Tapi kita tidak bisa bersama lagi sebagai suami istri. Nawang Wulan berjalan mundur dengan anggun, melambaikan tangan lalu keluar. Jaka Tarub menangis meratapi kepergiannya. Nawang Wulan, maafkan aku. Banyu masuk, merangkul pundak Jaka Tarub yang sedang menangis. Sudahlah, Rup. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak mengambil yang bukan milik kita. Dan akhirnya Nawang Wulan kembali ke kayangan. Kedatangan Nawang Wulan disambut oleh sang ayah dan menerima kembali putrinya yang telah lama hilang dengan rasa haru dan kasih sayang. Namun hukum kayangan tetaplah hukum yang kaku dan mutlak. Meskipun sang ayah menerima kembali, Nawang Wulan tidak lagi bisa bersatu dengan keenam saudara bidadarinya. Ayah, aku pulang. Selamat datang anakku Wulan. Akhirnya kamu kembali ke kahyangan. Ayahanda dan kakak-kakakmu sangat merindukanmu. Pintu kahyangan selalu terbuka untukmu Wulan. Engkau tetap putriku dan hakmu sebagai dewi tidak hilang. Namun engkau tidak bisa lagi tinggal di istana utama bersama saudari-saudarimu. Hukum alam semesta tidak pernah berbohong. Engkau telah turun ke bumi, memakan hasil buminya, melahirkan di atas tanahnya. Dan sementara itu Jaka Tarub tetap di bumi, sendirian merawat anak sematawayang mereka. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan endung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan menanamkan cintaku kasihku
sempurnakan